Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ustadz Arif Baitika Rahman MPD selaku Kepala Sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Yang kami hormati Ustadz Ustazah serta siswa-siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas izin Allah kita dapat berkumpul bersama pada pagi hari ini dalam kegiatan rutin kita pada bulan Ramadan, yaitu kegiatan tausiah. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kita akan memasuki ke acara kegiatan tausiah, yang mana pada pagi hari ini temanya tentang keutamaan umroh di bulan Ramadan. Nah, jadi umroh sendiri memiliki beberapa keutamaan, salah satunya menghapus dosa antara umroh sebelumnya dengan sekarang. Nah, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Ustazah Hajah Munirah SPDI. Untuk Ustazah, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih banyak Ustadz Rizky Setiawan atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang hanya kepadanya kita memuji, memohon pertolongan, dan mohon keampunan. Kita berlindung kepadanya dari kekejian diri dan kekejian amalan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkan, dan barang siapa yang tersesat di jalannya, maka tidak ada yang dapat memberi petunjuk kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang ini, minaz zulumati ilan nur. Yang saya hormati kepala sekolah, yang saya hormati kepada seluruh Ustadz dan Ustazah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi yang saya sayangi dan banggakan, seluruh siswa-siswi SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru. Alhamdulillah pada hari ini, pada hari yang ke-8 di bulan Ramadan, kita dapat berjumpa kembali dalam tausiah online dengan materi keutamaan umroh di bulan Ramadan. Al-umratu ilal umrati mukaffiratun lidzunubi. Dari umroh ke umroh yang lain adalah menghapus dosa-dosa. Wa'lam, dan ketahuilah ya ahi, wahai saudaraku al-habib yang tercinta, idza tayassara laka, apabila dimudahkan bagimu, anta tamira, bahwa berumrah fi syahri ramadana, di bulan Ramadan, faf'alha, maka laksanakanlah ia, yaitu umrah tersebut,
fi ayyi waqtin minhu, pada waktu yang mana saja daripada bulan Ramadan tersebut. Misal di awal Ramadan, di tengah Ramadan, atau di akhir Ramadan. Jadi pilih saja, atau ada yang juga berniat, berkeinginan menghabiskan bulan Ramadan itu di Haramain, di Mekah dan Madinah. Karena berlipat gandanya itu, ya, pahalanya luar biasa, berlipat gandanya di bulan Ramadan. Karena di tempat yang berbeda, maka pahalanya juga berbeda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umratun fi Ramadana ta'dilu hajjatan ma'i. Berumrah di bulan Ramadan itu menyamai berhaji bersamaku, ya, menyamai menunaikan ibadah haji bersamaku. Maksud di sini adalah bukan berarti gugur kewajiban haji, namun hanya pahalanya saja yang menyamai ibadah haji tersebut, ya. Jadi pahalanya mendapat pahala seperti berhaji bersama Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu di bulan Ramadan ini orang berbondong-bondong atau orang lebih meramaikan lagi Masjidil Haram serta Masjid Nabawi tersebut. Bahkan menyamai banyaknya yang datang ke sana itu dengan pada musim haji. Wa'lam ya ahil habib annal hujjaja wal mu'tamirina duyufur rahman da'ahum rabbuhum fa'ajabu wa'tu bima sa'alu. Dan ketahuilah wahai saudaraku yang tercinta, annal hujjaja wal mu'tamirina, bahwasanya orang-orang yang berhaji dan orang-orang yang melaksanakan ibadah umroh itu adalah tamu-tamunya Allah. Duyufur Rahman, tamu-tamunya Allah yang terkasih, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memanggil mereka, da'ahum rabbuhum, Allah memanggil mereka, fa'ajabu, maka mereka memenuhi panggilan tersebut, ya, panggilan yang Allah berikan tersebut. Mudah-mudahan kita juga nanti disampaikan ke sana, ya, semuanya, siapa saja, ya. Mudah-mudahan kita kelak menjadi tamu Allah semuanya. Nah, di situ. Wa'tu bima sa'alu, dan Allah memberikan kepada mereka bima sa'alu, apa yang mereka pinta, apa yang mereka doakan. Jadi ketika kita menjadi tamu Allah, maka berbuat baiklah, banyak-banyaklah berbuat baik di sana, jangan sampai su'ul adab atau salah niat, ya, ketika di sana niatnya tidak fokus dalam ibadah. Gunakanlah kesempatan ibadah dengan baik agar sempurna pahala yang Allah berikan kepada kita. Karena orang-orang yang beribadah di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi itu disebutkan dari Ibnu Az-Zubair, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa sholat di masjidku, kata Rasulullah, yaitu Masjid Nabawi, ini lebih utama dibanding 1000 sholat di masjid lain kecuali Masjidil Haram. Sedangkan sholat di Masjidil Haram itu lebih utama dibanding sholat di masjidku dengan kelipatan pahala 100.000 sholat. Jadi kalau di Masjid Nabawi itu 1000 sholat, kalau di Masjidil Haram itu adalah 100.000 sholat.
Dan ada yang mengatakan juga kalau sholat di Masjid Al-Aqsa itu keutamaannya adalah 500 sholat dibanding yang lainnya. Jadi kalau kita bepergian atau ada tujuan ziarah, utamakanlah ziarah ketiga tempat ini, yaitu Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Nah, jika memang keadaannya memungkinkan untuk ke Masjidil Aqsa, karena disitulah Rasulullah SAW dari situ dinaikkan ke langit untuk diisra dan dimi'rajkan. Yang disebutkan juga 3 tempat tersebut tidak akan dimasuki oleh Dajjal intinya. Keutamaan umrah di bulan Ramadan ini, walaupun umrah bisa dilakukan kapanpun, akan tetapi apabila dilaksanakan ketika bulan Ramadan akan memberikan banyak keuntungan dan keutamaan yang tidak bisa didapatkan pada waktu-waktu yang lainnya. Karena memang Ramadan sendiri dilipat gandakan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Terdapat kemuliaan daripada ibadah umrah di bulan Ramadan, di mana kita berumrah dalam keadaan berpuasa. Berikut ini ada beberapa keutamaan umrah di bulan Ramadan, yaitu pahala, tadi sudah juga disebutkan, pahala setara ibadah haji. Jika berbicara mengenai pahala yang akan diperoleh, kebanyakan ulama berpendapat jika umrah ketika bulan suci Ramadan sangat diutamakan. Sebab umrah selama Ramadan menjadi jalan untuk mendapat pahala setara haji. Pahalanya aja setara haji, bukan menggugurkan ibadah haji. Jadi tetap jika memang Allah memanggil kita untuk melaksanakan ibadah haji, maka laksanakanlah. Meski setara haji, tetapi umrah saat Ramadan tidak menggugurkan kewajiban ibadah haji. Yang selanjutnya, pembuka rizki dan keberkahan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan pahala. Dalam hal ini, umrah di bulan Ramadan dapat membantu umat Islam untuk menambah pahala dan keberkahan dalam ibadah mereka. Selain itu, melaksanakan umroh saat Ramadan juga dapat menjadi pembuka rezeki. Bahkan, biaya umroh saat Ramadan yang jumlahnya akan lebih besar dibandingkan bulan lainnya. Kenapa? Karena memang membeludaknya atau banyaknya orang-orang yang melaksanakan umroh di bulan Ramadan. Sehingga fasilitas atau pembiayaan pada bulan Ramadan itu juga lebih tinggi dibandingkan bulan yang lainnya. Namun biaya yang besar itu dianggap sebagai menjadi jalan fisabilillah karena digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memberikan spiritual atau pengalaman spiritual yang berbeda. Melaksanakan ibadah puasa di tanah suci tentu akan menjadi pengalaman yang luar biasa dalam suasana yang tenang dan penuh kehikmatan. Kita dapat merasakan kehadiran Allah lebih dekat, lebih kuat. Kita dapat melaksanakan sahur, berbuka puasa, hingga sholat tarawih di Masjidil Haram. Bahkan Rasulullah pun menempatkan ibadah umrah ketika bulan puasa sama dengan ibadah haji bersama beliau. Jadi ketika Ramadan itu memang berat ya sambil berpuasa. Namun kita merasakan kenikmatan luar biasa ketika berbuka bersama di Masjidil Haram. Ya, Masya Allah luar biasa. Orang-orang Arab itu bersedekahnya Masya Allah. Jadi tinggal kita duduk di sana, kemudian ramai ketika berjalan saja, ketika dari hotel
kita mungkin setelah asar itu menuju ke masjid itu, Masya Allah, itu banyak di tepi-tepi jalan sambil orang membagikan makanan untuk berbuka. Sampai di masjid itu juga orang membukakan, ya. Dan bahkan orang Arab itu memanggil-manggil kita untuk duduk di sajian mereka. Nah, itu sedekahnya Masya Allah luar biasa di sana, ya. Dan kemudian juga melaksanakan tarawih yang ya lumayan panjang dibandingkan di negara kita, gitu ya, luar biasa. Mungkin kalau di negara kita 1 jam kurang lebih sudah selesai. Kalau di sana mungkin kurang lebih 3 jam. Karena Masya Allah bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh imam itu sangat tartil dan sangat merdu, ya. Nah, jadi memang untuk siang hari ketika di sana gunakan waktu yang memungkinkan untuk persiapan tarawih, atau kita menggunakannya untuk pelaksanaan umroh, ya. Biasanya orang lebih mengambil pada malam hari, karena kalau siang hari pelaksanaan umroh itu karena selain panas juga dalam keadaan lapar, ya. Nah, dikhawatirkan nanti kalau bisa puasanya menjadi tidak terpenuhi, ya. Jadi bisa diatur dengan baik bagaimana melaksanakan umroh ketika Ramadan tersebut sehingga semuanya bisa tercover, gitu ya. Kemudian Ramadan menjadi waktu yang tepat untuk berdoa sebanyak-banyaknya. Nah, apalagi di tempat yang pahalanya lebih banyak daripada di tempat yang lain. Pada bulan suci ini, kesempatan untuk terkabulnya doa menjadi lebih besar dibandingkan waktu yang lainnya. Dalam suasana yang penuh berkah dan ketenangan, kita dapat memanjatkan doa, merenungkan sekaligus merefleksikan kehidupan selama ini. Dengan demikian, umroh di bulan Ramadan dapat membantu umat muslim untuk memperbaiki diri dan meningkatkan keimanan di tempat terbaik, yaitu tanah suci. Kemudian juga mengejar malam Lailatul Qadar di tanah suci tersebut, ya. Jadi kebanyakan juga banyak orang yang berumrah itu mengambil di 10 akhir Ramadan. Nah, sehingga mereka mengejar Lailatul Qadar, ya, dengan beriktikaf di sana, ya. Diisi dengan tadarus atau salat-salat sunnah sehingga sampai menjelang waktu bersahur atau membawa bekal di sana sudah untuk sahur sehingga tidak pulang ke hotel dan melaksanakan salat subuh berjamaah. Setelah itu baru kembali ke hotel untuk beristirahat. Nah, kemudian tips umroh saat Ramadan, mengingat ibadah umroh ketika bulan puasa memberikan keistimewaan yang lebih tinggi dibandingkan waktu yang lainnya, maka kita harus mempersiapkan diri kita dengan lebih baik. Yang pertama, pilih waktu yang tepat untuk melakukan ibadah umroh saat Ramadan. Biasanya awal Ramadan dan 10 akhir Ramadan ini menjadi waktu yang terfavorit, ya, dibandingkan di hari-hari lainnya. Kemudian pilihlah tempat atau hotel yang dekat dengan Masjidil Haram sehingga tidak perlu berjalan jauh untuk mencapai tempat ibadah tersebut. Nah, pastikan juga fasilitas memadai dengan kebutuhan kita untuk beribadah. Persiapkan diri dengan baik sebelum melakukan umroh saat Ramadan, baik secara fisik maupun mental. Pastikan juga kondisi kesehatan dalam keadaan yang baik sebelum berangkat ke Mekah. Kemudian melakukan umroh di bulan puasa membutuhkan energi yang cukup. Jadi kita harus mengkonsumsi makanan sehat saat sahur dan berbuka untuk menjaga tubuh tetap fit. Dan perbanyaklah juga berdoa bagi kita yang belum Allah panggil untuk berangkat ke sana,
jangan putus asa, tetap berdoa dan berazam berniat ya. Insya Allah Allah mudahkan. Doa yang ringan yang juga bisa dibaca setiap kita habis sholat atau setelah sholat tahajud ya, itu yang paling mudah. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bi barakati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah ya, yang pendek. Nah, ya Allah, mudahkanlah kami untuk ziarah ke Mekah dan Madinah dengan berkat Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk yang panjangnya banyak ya, silakan dicari, dan ini banyak juga orang yang berbagi doa-doa untuk dimudahkan umroh ya, untuk dimudahkan umroh atau menjalankan ke sana. Yang penting kita ada niat, kemudian rezeki kita disiapkan juga untuk berangkat ke sana. Insya Allah sampai waktunya Allah memanggil kita, maka Allah mudahkanlah jalan kita. Semoga Allah memberi kita kesempatan semuanya untuk bisa berhaji dan berumroh. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan diberi kesempatan berkali-kali. Ya. Demikian yang Ustazah sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ayo kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ustazah Munirah telah memaparkan materinya tentang keutamaan umroh di bulan Ramadan. Oke, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya boleh open kamera atau chat di ini ada pertanyaan Ustazah dari Andini Nur Ersika. Assalamualaikum Ustazah. Izin bertanya, apakah benar umroh di bulan Ramadan itu sama pahalanya dengan menunaikan ibadah haji? Oke, ya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, umratun fi Ramadana ta'dilu hajjatan ma'i. Nah, di sini dimaksudkan adalah pahalanya, tapi bukan gugur kewajiban berhaji. Ya, sebagaimana seperti kita pada saat orang sedang wukuf di padang Arafah, kemudian kita di sini melaksanakan puasa Arafah. Nah, jadi kita mendapat mendapat pahala seperti orang yang berhaji juga. Nah, jadi pahalanya saja, tapi tidak menggugurkan haji tersebut. Gitu. Ya. Terima kasih Ustazah. Tiga penanya aja Ustaz, karena setelah ini ulun ke musola lagi untuk yang offline. Oh ini karena Ustazah Munirah ada kegiatan, jadi untuk penanya selanjutnya dua orang. Oke, silakan yang ingin bertanya. Ini karena di Zoom ya, kelas 7 sama 9. Selanjutnya untuk perwakilan kelas 7 dipersilakan untuk bertanya. Hai Pak Ustadz, hai Pak. Oke, boleh silakan. Ya, Arifin. Jadi Ustazah. Kelas 8 lagi mungkin Ustaz. Ini terjadi ya. Kelas 8 di
Kelas 8 di sekolahan saja. Kelas 8 di sekolah saja. Itu ada Oh, iyalah. Nabil Ini ada yang 9D. bertanya. Nabil, kelas Nabil, 9D. ya. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, apa saja waktu yang tepat untuk melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan selain waktu di 10 akhir bulan Ramadan? Apa saja Ustazah? Ya, langsung saya jawab ya. Dan Nabil apa? Eh, Kenapa yang 10 tadi yang lebih favorit itu karena ada Lailatul Qadar yang ditunggu-tunggu ya, ada menunggu-nunggu malam Lailatul Qadar. Jadi kalau misalnya seperti teman-teman kalian yang berangkat di awal Ramadan itu juga bagus ya. Jadi tadi boleh di awal Ramadan, di pertengahan Ramadan atau di akhir Ramadan. Pokoknya di seluruh Ramadan ya. Kemudian kalau memang yang terbanyak orang memilih 10 Ramadan, 10 akhir Ramadan karena memang di sana di situ terdapat malam Lailatul Qadar yang kita tunggu-tunggu gitu ya. Jadi lebih apa? Khusyuk lagi lah, lebih berhimmat lagi lah jaga ibadahnya itu ibadahnya ya. Bertambah lagi kalau di awal, di tengah dan di akhir itu tidak ada perbedaan. Hanya jika ingin sekaligus menunggu malam Lailatul Qadar ya ngambil di 10 akhir. Namun ini juga orangnya sangat banyak sekali, ramai sekali, subhanallah, luar biasa. Dan kebetulan Ustazah pernah juga merasakan Ramadan di Mekah pada waktu itu. Jadi melihat bagaimana keadaan di sana, masya Allah, luar biasa. Ya. Satu lagi Ustaz. Ini yang terakhir dari Sabrina Nur Habibah, kelas 7C. Assalamualaikum, izin mau bertanya, kemuliaan apa saja yang didapat umroh saat di bulan Ramadan? Ya, oke, baiklah. Yang tadi sudah disebutkan, yaitu ketika umrah di bulan Ramadan, itu ta'dilu hajatan ma'i, kata Rasulullah ya, menyamai pahalanya ya, menyamai pahalanya berumrah bersama Rasulullah SAW. Itu diceritakan bahwa pada zaman dahulu itu pada masa Rasulullah tidak ada kendaraan yang lain seperti bis dan sebagainya, hanya ada kendaraan unta ya untuk menuju ke Mekah. Ya, jadi pada waktu itu di Madinah ada seseorang yang dia tuh suami istri gitu ya, tetapi yang berangkat haji hanyalah suaminya karena dia hanya memiliki 2 ekor unta. 1 ekor untanya yang ditinggal itu untuk menyirami tanam-tanaman atau tanaman kurma dan lain sebagainya, sehingga hanya bisa 1 unta saja yang berangkat. Jadi hanya suaminya saja yang bisa berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah umroh. Nah, kemudian Rasulullah menanya, ya, jadi jawabannya seperti tadi, sehingga Rasulullah menghibur seorang wanita tersebut, maka kamu bisa melaksanakan umroh di bulan Ramadan, karena umroh di bulan Ramadan itu mendapat pahala sebagaimana berhaji bersamaku. Selain itu juga, ya, mendapatkan kelipatan pahala yang luar biasa. Ketika kita beribadah di Masjidil Haram itu adalah berapa tadi? Di Masjidil Haram kelipatannya adalah 100.000 ya. Jadi 100.000 sholat. Sedangkan di Madinah untuk di Masjid Nabawi adalah 1.000 sholat dibandingkan di masjid yang lainnya. Seperti itu. Selain itu juga sudah kita ketahui bahwa Ramadan itu Allah lipat gandakan. Semakin kita di tempat yang lebih banyak lagi diberi pahala, semakin lagi banyak ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan juga semuanya nanti di bulan Ramadan. Amin. Ya, cukup Ustaz mungkin. Mungkin itu pertanyaan terakhir. Untuk pertanyaan selanjutnya, apabila ada lagi, boleh chat personal ke Ustazah Munirah.
Sebelumnya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas kehilapan tutur kata. Semoga Allah memberikan memberikan kita kekuatan untuk selalu istiqomah berada di jalannya. Semoga bisa bermanfaat materi pada hari ini, membawa berkah bagi kita semua. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Fahmi foto dulu apa ini? Ulun kembalikan ke Ustadz Fahmi. Anak-anak lah jangan out dulu, kita ambil foto dulu. Silahkan buka kameranya. Sudah saja. Ya, terima kasih Ustaz. Izin lip dulu lah.